Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Wulandari dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45 Bekasi. Saya di sini akan menjawab tugas akhir semester 6 pada mata kuliah Etika Public Relation. Yang pertama yaitu konsep diri seperti pada penjelasan sebelumnya dapat didefinisikan secara umum sebagai keyakinan, pandangan atau penilaian seseorang terhadap dirinya. Menurut Rogers, konsep diri merupakan konseptual yang terorganisasi dan konsisten yang terdiri dari persepsi-persepsi tentang sifat-sifat dari diri subjek atau diri objek dan persepsi-persepsi tentang hubungan-hubungan antar diri subjek, diri objek dengan orang lain dan dengan berbagai aspek kehidupan beserta nilai-nilai yang melekat pada persepsi-persepsi ini. Seorang PR harus menyiapkan dirinya mulai dari kepribadian yang menarik, pengetahuan tempat dia bekerja, dan kredibilitas. Sebab suksesnya seorang PR tidak ditentukan oleh diri sendiri. Kita boleh mengaku kita hebat, IPK tinggi, prestasi bagus, tapi jika tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik, maka akan kehilangan kredibilitas, publik tidak akan percaya lagi. Jadi konsep diri merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya secara menyeluruh. Konsep diri penting dalam public relation untuk mengarahkan interaksi seorang PR dengan lingkungannya atau publik internal dan publik eksternal. Juga sangat berpengaruh dalam membangun kualifikasi PR dalam 5 kriteria, yaitu yang pertama ability to communicate atau kemampuan dalam berkomunikasi. Yang kedua ability to organize kemampuan manajerial. Yang ketiga ability to get on with people atau kemampuan membina relasi. Yang keempat ada personality integrity atau kepribadian jujur dan profesional. Yang kelima imagination atau kreatif. Pada soal yang kedua yaitu jawabnya bagi public relation, membangun reputasi di era digital saat ini merupakan tantangan yang harus dihadapi. Betapa tidak, arus informasi tersaji dengan cepat, orang-orang bisa mendapatkan berita terkini tanpa harus menyalakan layar TV. Hanya dengan mengakses media sosial melalui gadget masing-masing, berita aktual dapat diakses dengan cepat. Public relation profesional haruslah sadar betul bahwa media memiliki peran penting dalam kegiatan publikasi, sehingga penting bagi public relation untuk menjalin hubungan dengan media atau yang selanjutnya disebut dengan media relation. Media relation merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation yang berhubungan dengan media massa. Dalam hal ini adalah kegiatan publikasi perusahaan. Media relation penting dilakukan bagi seorang public relation karena tujuan utamanya adalah untuk reputasi perusahaan. Yang selanjutnya, seorang PR harus mengetahui seluk-beluk media dan coba berhubungan baik dengan media. Yaitu hubungan baik dengan media massa dapat dilakukan dengan yang pertama mengetahui karakteristik media. Karakteristik media massa yang perlu diketahui humas untuk menentukan media massa yang tepat guna menyampaikan informasi kepada masyarakat adalah yang pertama kebijakan editorial, frekuensi penerbitan, tanggal terbit, proses percetakan, daerah sirkulasi, jangkauan pembaca, dan jaringan distribusi. Pengetahuan mengenai karakteristik media tersebut akan membantu humas memilih media yang tepat dalam rangka publikasi informasi organisasinya. Yang kedua, mempunyai kemampuan dasar jurnalistik. Tugas utama humas dalam media relation adalah memasok informasi yang layak diterbitkan kepada media massa. Untuk itu humas harus bisa menulis dan membuat berita. Jadi seorang humas harus memiliki kemampuan dasar-dasar jurnalistik seperti tahu jenis-jenis berita, makna news value, dan teknik penulisan berita. Kepemilikan kemampuan ini akan membantu humas dalam upayanya memasok informasi ke media. Yang ketiga, mengorganisasi acara media. Informasi yang dipasok kepada media massa bukan hanya proses pengiriman materi press release atau new release, namun juga melalui penyelenggaraan acara-acara media seperti konferensi pers, resepsi pers, kunjungan pers, dan press upgrading atau penyuluhan pers. Yang keempat, kemungkinan potensi konflik.
Hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan media relation adalah adanya kemungkinan terjadi konflik antara PR dan media karena terdapat perbedaan tanggung jawab dan loyalitas. Public relation bertanggung jawab terhadap perusahaan, sedangkan media harus bertanggung jawab kepada pembacanya. Keduanya sama-sama profesi di bidang komunikasi. Kedua pihak punya kepentingan dan kepedulian yang sama terhadap informasi. Aktivitas PR dan media tetap didasarkan pada prinsip yang sama, sebagai mediator yang menjembatani kepentingan pihak yang berinteraksi karena informasi yang disalurkan terkait dengan kegiatan mereka. Kegiatan-kegiatan dalam aktivitas public relation melalui media yaitu pengiriman siaran pers, mengadakan konferensi pers, mengadakan perjalanan pers, menjadi narasumber media, mengadakan media gathering, mengadakan wawancara khusus, mengadakan sesi special event. Yang ketiga yaitu PR menjadi penting dimiliki oleh sebuah instansi pemerintahan dan swasta. Hal ini dikarenakan keberadaannya sebagai jembatan penghubung antara organisasi dengan publik sebagai pengguna jasa, terutama jika terjadi sebagai pengguna jasa, terutama jika terjadi suatu peristiwa di sebuah instansi pemerintahan dan swasta tentang sebuah kebijakan yang diambil oleh instansi tersebut, namun memiliki pertentangan di halayak maupun masyarakat dan instansi pemerintah atau swasta. Disinilah peran humas untuk memberikan tanggapan dan respon atas aktivitas yang telah dilakukan. Maka para pekerja di bidang kehumasan bertugas menjaga harmonisasi atau fungsi internal, memberikan fungsinya kepada halayak dengan mengumumkan atau menginformasikan kepada halayak tentang kebijakan yang diambil oleh pimpinan instansi pemerintahan atau lembaga sehingga sistem dan mekanisme kerja menjadi kondusif demi mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya menjaga hubungan baik dengan halayak, PR juga selalu menjaga hubungan harmonis dengan media massa, baik itu media cetak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.